Halo, perkenalkan nama saya Bergita Irmawati. Saya salah satu mahasiswi keperawatan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan bencana. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang masalah yang sering muncul atau penyakit yang sering muncul setelah terjadi bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Yang pertama itu perlu kita tahu bencana alam itu apa. Bencana alam itu kejadian yang disebabkan oleh fenomena alam yang mengakibatkan kerusakan besar terhadap lingkungan, kemudian harta benda, serta menimbulkan korban jiwa. Bencana alam dapat berupa gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, angin topan, dan kekeringan. Kejadian ini seringkali tidak dapat diprediksi, meskipun beberapa jenis bencana dapat dianalisis berdasarkan pola-pola alam yang terjadi. Masalah yang sering muncul setelah terjadi bencana, misalnya demam berdarah, dengue, atau DBD, atau sering disebut dengan DBD. Ini adalah penyakit disebabkan oleh virus dengue atau demam berdarah yang ditularkan melalui gigitan nyamuk, atau Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Setelah terjadi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau angin topan, resiko terjadinya wabah demam berdarah meningkat secara signifikan. Adapun alasan kenapa bencana dapat memicu penyebab demam berdarah. Yang pertama itu lingkungan pasca bencana yang mendukung perkembangan nyamuk. Di sini yang pertama itu genangan air. Bencana alam seperti banjir atau hujan deras sering meninggalkan genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya larva nyamuk Aedes. Genangan air pada wadah seperti kaleng bekas, ban, ember, ataupun wadah lainnya sangat ideal bagi nyamuk untuk bertelur. Kemudian ada pun gejala yang sering muncul atau dampak demam berdarah ini. Yang pertama itu demam tinggi mendadak, nyeri pada otot dan sendi, ruam pada kulit, serta pendarahan ringan seperti mimisan atau gusi berdarah. Dalam kasus yang lebih berat, demam berdarah berkembang menjadi demam berdarah dengue berat. Cara penularannya, nyamuk Aedes yang menggigit orang yang terinfeksi kemudian dapat menularkan virus kepada orang sehat melalui gigitan nyamuk lainnya. Di sini juga ada pun pencegahan untuk demam berdarah. Yang pertama itu pengendalian tempat perkembangbiakan nyamuk. Masyarakat perlu secara aktif mencari dan membersihkan genangan air di sekitar lingkungan mereka. Misalnya menutup wadah-wadah yang berpotensi menjadi tempat bertelur nyamuk seperti drum, kaleng bekas, atau ember adalah langkah yang paling positif dan yang paling penting. Kemudian yang kedua, menggunakan pelindung dari gigitan nyamuk. Misalnya pengungsian atau masyarakat di lokasi bencana disarankan untuk menggunakan kelambuk, pakaian panjang, dan mengusir nyamuk untuk menghindari gigitan. Kemudian cara yang lain melakukan penyuluhan dan edukasi masyarakat. Setelah bencana, pentingnya untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang cara-cara pencegahan demam berdarah. Di sini dapat disimpulkan bencana alam yang dapat meningkatkan risiko penyebaran DBD karena kerusakan infrastruktur, peningkatan genangan air, serta kondisi sanitasi lingkungan yang buruk. Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui pengolahan lingkungan yang baik, edukasi masyarakat, serta pemantauan kesehatan yang sangat penting dalam menghindari wabah demam berdarah setelah terjadi bencana. Sekian saja untuk video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.